Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini adalah karunia sulung roh. Dulu sebelum menerima pendamaian dari Allah oleh korban Kristus, kita bukan saja berstatus bermusuhan dengan Allah, melainkan juga benar-benar berkeadaan bermusuhan dengan Allah karena karakter atau keadaan kita yang jahat. Pendamaian dengan darah Yesus oleh pihak Allah membuat status kita diubah dari status seorang pemberontak menjadi orang yang tidak berstatus pemberontak. Saudaraku, keadaan kita adalah keadaan manusia yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi keadaan kita tidak atau belum berubah secara otomatis. Ini berarti perdamaian dengan Allah belum lengkap atau utuh. Nah, sekarang setelah status kita diubah, kita bertanggung jawab untuk mengubah keadaan kita dengan belajar hidup sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah, ya, agar kita memiliki kecerdasan rohani, kemampuan berpikir, berucap, bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal tersebut bukan hanya status kita yang diubah, melainkan juga keadaan kita diubah. Nah, kesalahan banyak orang Kristen berpikir bahwa perubahan status berarti juga sudah otomatis perubahan segala aspek. Seharusnya kita memahami bahwa perubahan secara hukum, secara de jure, belum tentu perubahan secara kenyataan, saudaraku. Perubahan secara hukum de jure, belum tentu juga perubahan secara kenyataan. Secara kenyataan, saudara. Nah, ini yang harus kita mengerti. Secara de facto-nya itu belum. Kekristenan hari ini telah menjadi hidup keberagamaan bagi banyak orang Kristen, hanya ya beragama begitu. Mereka kehilangan esensi kekristenan yang sejati. Esensi kekristenan yang sejati adalah perubahan keadaan manusia batiniah yang dengan demikian perilaku kita akan berubah secara fundamental sehingga menjadi semakin sesuai dengan rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah manusia yang berkeadaan berkenan kepada Allah, yang dalam segala sesuatu yang dilakukan dapat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Keadaan manusia seperti ini barulah dapat mengimbangi Allah, saudaraku, yaitu ketika kita bisa berpikir, bisa berucap, bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, keadaan manusia seperti ini barulah dapat mengimbangi Allah sehingga dapat berhidup dalam perdamaian dengan Allah dan hidup dalam persekutuan dengan Allah secara ideal, saudaraku. Saudaraku sekalian, kita harus menyadari bahwa kesempatan untuk mengalami perubahan guna bisa mengimbangi Allah ini sangat terbatas. Kalau momentum kesempatan ini berlalu, maka tidak ada lagi kesempatan kedua. Sebab hidup ini hanya satu kali, saudara. Dalam satu kali kesempatan hidup ini, kita harus memilih, yaitu bersekutu dengan Allah, artinya berdamai dengan Allah atau hidup dalam perdamaian dengan Allah, atau ya berdamai atau bersekutu dengan pihak musuh Allah atau dunia. Allah tidak memaksa orang Kristen untuk memilih bersekutu atau berdamai dengan Dia. Allah tidak mendesain secara sepihak seseorang dapat memilih bersekutu atau berdamai dengan Allah. Kalau Allah secara sepihak membuat seseorang bisa berdamai dengan Allah, maka perdamaian semacam itu bukanlah perdamaian yang tulus, bukan perdamaian yang benar dan natural, saudaraku. Perdamaian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Itulah sebabnya Paulus sebagai utusan Kristus menyerukan, berilah dirimu diperdamaikan.
berilah dirimu diperdamaikan. Orang percaya adalah orang yang mendapat hak istimewa sebagai memiliki karunia sulung roh. Karunia sulung roh ini adalah potensi untuk menjadi pewaris kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau seseorang tidak berkarakter berkenan kepada Allah, karena tidak mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, maka ia berkeadaan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkuk makanan. Hal ini sama dengan kalau orang percaya tidak mengubah diri untuk berkeadaan bisa berdamai dengan Allah, berarti ia menolak anugerah memiliki karunia sulung roh. Berarti ia gagal sebagai anak-anak Allah. Orang yang memiliki karunia sulung roh adalah pribadi-pribadi seperti Yesus yang melakukan kehendak Bapa. Harus diingat bahwa orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Bukan sekedar menyebut atau memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Tidak melakukan kehendak Bapa berarti tidak diterima di kerajaan surga. Banyak orang Kristen berkeadaan seperti Esau, saudaraku, yang hidup dalam kesenangan dunia, tidak berusaha bertumbuh untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sehingga mereka menyia-nyiakan kesempatan yang berharga untuk bisa berdamai dengan Allah dalam standar yang Allah kehendaki. Ya, kalau hal ini tidak diperhatikan bahaya, saudaraku. Betapa Allah menginginkan umat pilihannya yang mengenal Yesus untuk bisa bertumbuh dalam kekudusan agar bisa bersekutu dengan Allah sebagai Bapaknya. Tetapi banyak orang Kristen tidak memperdulikan perasaan Allah. Hal ini tentu saja mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-menerus mendukakan Roh Kudus, maka orang tersebut bukan saja mendukakan, melainkan juga memadamkan dan akhirnya menghujat Roh Kudus. Harus diingat, Allah tidak selalu bisa mentolerir kelemahan dan kesalahan umat pilihan. Pada satu titik tertentu ketika seharusnya seseorang sudah mencapai kedewasaan rohani, hidup dalam kekudusan, tetapi tidak, maka Allah membuangnya. Allah akan membuangnya. Di titik ini Allah tidak akan bisa lagi mengubah orang tersebut. Bukan karena Allah tidak mau, melainkan keadaan orang tersebut memang tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah lagi. Aduh, ini bahaya, saudara, keadaan seperti ini. Ya, tidak bisa diubah lagi. Inilah yang diusahakan oleh kuasa kegelapan agar banyak orang Kristen yang mengulur-ulur waktu atau menunda-nunda pertobatan. Sementara dunia yang fasik mewarnai jiwa mereka sampai mereka berkeadaan tidak bisa diubah lagi. Oh, saudaraku, dan dunia yang semakin fasik ini sangat kuat mencenderungkan manusia untuk lebih mudah rusak daripada baik, sehingga tidak pernah hidup dalam perdamaian dengan Allah. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan kita Yesus Kristus berkata, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Di balik pernyataan itu ada semacam pesimis, ya, sikap pesimisme terhadap kenyataan, ya, orang-orang Kristen yang tidak mau sungguh-sungguh. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.